warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarikin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya Nabi Isa hampir sama, juga surat Al-Maidah ayat 114. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' fakulu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkanlah hidangan dari langit, yang dengan hidangan itu kami dan orang setelah kami bahagia atau Idul Fitri. Dengan hidangan itu sebagai ayat tanda kekuasaan-Mu, berilah karena kami rezeki, Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Semoga ilmu yang kita kaji merupakan hidangan surga-Mu, dan Allah membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi, dan Allah membuka keberkahan bulan Ramadan. Dengan izin Allah, semoga kemuliaan keberkahan Ramadan dipercepat bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang jatuh cinta, bagi orang yang jatuh cinta. Janjian ketemunya itu hari Ahad, tapi hari Jumat, hari Senin itu gelora cintanya itu sudah ada. Ternyata orang yang jatuh cinta itu mampu menembus ruang dan waktu. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu dipercepat bagi orang-orang yang bertakwa. Wabil akhirati hum yuqinun. Akhirat itu diyakini bagi orang yang beriman. Baik, mari kita kaji surat Al-Maidah ayat 100. Masih ada kaitannya dengan surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 19-22. Surat Fatir ayat 19-22 kemarin. Wa may yastabil a'ma wal basir, tidaklah sama orang yang buta dan yang melihat. Walal zulumatu walal nur, tidaklah sama orang yang gelap gulita dan cahaya di atas cahaya. Walal dhillu walal harur, tidaklah sama orang yang di bawah naungan dengan orang yang kepanasan. Wama yastabil ahya walal amwat, tidaklah sama antara hidup dan yang mati. Innallaha yusmi'u may yasha, sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada yang dikehendaki. Wa ma anta bimusmi'in ma fil qubur, tidaklah engkau Muhammad mampu memberikan pendengaran kepada orang-orang yang di dalam kubur. Sekarang kita teguhkan dengan surat Al-Maidah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabith. Hati-hati di sini. Di sini terkecohnya kita. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, fattaqullaha, bertakwalah atau takutlah kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Laki-laki menggunakan tidaklah sama.
jelek dengan yang baik. Sholat yang khusyuk, sholat yang baik. Dengan sholat yang asal-asalan itu tidak sama. Walaupun yang asal-asalan itu lebih banyak, lebih populer dan lebih viral. Lebih viral. Ya. Walaupun yang jelek, yang buruk itu menjadikan hatimu ta'ajub, hatimu heran. Ya mungkin banyak pendukungnya. Hati-hati, banyak pendukungnya belum tentu baik. Ya, setuju ya. Banyak pendukungnya belum tentu baik. Imam sholatnya tumanina, khusyuk, agak lama sedikit. Makmumnya rata-rata senang apa mengeluh? Itu sedikit pendukung dan banyak pendukung. Jadi terkadang sesuatu yang jelek itu memukau, mempesona, menjebak. Misalnya, saya ini ternyata kalau sholat tumanina gak ada temannya, gak ada pendukungnya. Jangan-jangan ini salah. Setan itu suka mengemas sesuatu yang jelek dengan kemasan yang indah, dengan pujian yang indah. Sholatmu tadi itu Masya Allah luar biasa. Kenapa? Cepat sekali. Dengan pujian yang indah, akhirnya setan ketemu setan. Kemarin sudah kita bahas, yang sholatnya asal-asalan ketemu dengan yang asal-asalan. Yang sholatnya sungguh-sungguh akan ketemu dengan sungguh-sungguh. Ketika imamnya itu sholatnya sungguh-sungguh, ternyata di antara makmum itu ada yang sholatnya sungguh-sungguh. Nah ini yang saya cari. Sungguh-sungguh ketemu dengan yang sungguh-sungguh. Yang asal-asalan, Rasulullah kan mengeluh. Sekarang dibalik, imamnya asal-asalan, ya imamnya asal-asalan. Di antara imam ada yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh pasti, ya Allah kan imam perlu kayak gini. Yang makmumnya asal-asalan, nah ini tempat ini. Ya Allah. Tidaklah sama antara yang jelek dan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, meskipun sesuatu yang jelek itu a'jabaka, menjadikan kamu terheran-heran, memuji. Ya, subhanallah. Kata ini yang menjadikan hati kita itu langsung tersentak, ya Allah. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang menggunakan akalnya. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Perhatikan, la'allakum tuflihun, qad aflahal mu'minun. Semoga kita diteguhkan, diistiqomahkan, mampu mempertahankan sholat khusyuk dimanapun berada. Mukhlisina lahuddi, ikhlas beragama, ikhlas istiqomah dalam sholat khusyuk. Walau karihal kafirun, meskipun dibenci. Hidup itu berpasang-pasangan, dicintai dan dibenci. Kalau kita sholat khusyuk, kalau kita zikirnya itu luar biasa, ada yang senang, ada yang hampir sama seperti itu. Sekarang kita akan pindah kepada surat Al-Baqarah ayat 121. Yang ini pernah
saya sampaikan kepada Mas Yudi surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami beri kitab yatluna haqqa tilawati, mereka membaca kitab itu dengan sebenar-benar bacaan. Haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi. Selanjutnya mereka itu mengimani bacaan itu. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang mengkufurinya, tidak percaya kepada kitab itu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Mari kita perhatikan kata-kata yatluna haqqa tilawati. Membaca Al-Quran yang betul-betul membaca. Banyak mana membaca Al-Quran yang betul-betul membaca dengan yang membaca asal-asalan. Lagi-lagi ketika seseorang itu membaca dengan benar, ketemu orang yang asal-asalan, gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Tanda bahwa kita membaca Al-Quran, betul-betul membaca, tandanya semakin beriman. Yang dimaksud membaca sebenar-benarnya adalah membaca, mengangan-angan sama maknanya. Yatluna haqqa tilawati, yatlunahu haqqa tilawati. Nah, ini penting. Ini penting. Kita minta kepada Allah dibimbing membaca Al-Quran yang benar-benar membaca. Seperti orang yang telah diberi kitab. Saya buka tafsirnya, ternyata para sahabat. Ada yang menceritakan ini orang Yahudi yang mendapatkan hidayah. Gak tahu kita ini termasuk diberi kitab apa enggak? Apa kita ini sudah mendapatkan kitab kemudian Al-Qur'annya hanya di almari? Perhatikan kata orang-orang yang diberi kitab. Kita ini termasuk kitab diberi Allah apa diberi warisan? Tidak tahu isinya kemudian langsung percaya, hebat. Hebat, tidak tahu artinya. Dan lebih hebat lagi, gak pernah membaca langsung beriman. Itu pasti imannya kosong. Kropos gak kira-kira? Kropos. Langsung percaya kepada Al-Quran, membaca gak bisa, isinya gak tahu. Orang-orang seperti ini biasanya kata murtad. Kenapa? Udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam secara kafah. Pelan-pelan. Banyak gak sholatnya itu keropos? Ya. Saya ketika bangun pondok ini, kusen-kusen itu diambil. Setelah diambil, dibuka, dalamnya itu rayap. Ketika dalamnya rayap, saya langsung terlintas, ya Allah, sholatnya tidak khusyuk itu kayak gini. Wapik jawabnya, meteng-teng, meteng-teng itu konsentrasi, dahinya mengkerut, alisnya sanggung. Tapi dalamnya itu kropos. Sholat yang sesungguhnya adalah sholat yang dengan hati dan dengan ruh. Membaca Al-Quran yang sesungguhnya adalah membaca Al-Quran dengan hati dan ruh, yang menghasilkan ulaika yu'minuna bihi, yang menghasilkan tambah iman, yazdadu
iman. Semoga kita dikaruniai membaca Al-Quran yang betul-betul membaca, sholat yang betul-betul sholat, yang diisyaratkan inna sholati. Saling berkaitan ya. Semoga dengan itu tidak bosan. Ajari kami sholat yang inna ya Allah. Ajari kami sholat yang sesungguhnya. Ajari kami membaca Al-Quran yang sesungguhnya. Ajari kami Islam yang sesungguhnya. Dan menuju yang sesungguhnya butuh perjuangan, riyadhah dan tirakat. Ya Allah, jelas ya. Wa may yakfur, barang siapa yang kufur, barang siapa yang kafir, barang siapa yang tidak mengimani, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang yang rugi. Berlawanan dengan tadi itu ya ulil albab la'allakum tuflihun. Tuflihun itu beruntung, khasirun itu rugi. Saya ini sholat kok masih gini-gini tok, kok rugi. Saya ini pedagang tapi tidak menghasilkan, berarti rugi. Kalau begitu orang sholat banyak mana yang untung sama yang rugi? Kalau kita berdaganglah yang sungguh-sungguh, temenan, jebur ya jebur. Jangan pakai kaki satu. Ya. Semoga dipahami Allah Subhanahu wa taala.